جهل علي رب زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغ. الحمد لله الذي من علينا من محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال في كتابه رياض الصالحين باب التقوى إلى أن قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Rawahu Muslim. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kita sampai pada bab takwa. Ya, ini puncak dari usaha kita di dunia ini agar kita kemudian sukses dunia akhirat. Maka takwa ini harus menjadi tujuan utama. Karena kalau sudah takwa, semuanya serba dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enak punya masalah, punya problem, ada alternatifnya, ada solusinya. Lalu kemudian rezekinya datang tanpa disangka-sangka. Jazakumullah. Ditambah lagi wa yukaffir ankum sayyiatikum, dosanya kemudian dilebur berkat takwa. Ada lagi kemudian yaj'al lakum furqana. Enak kalau takwa, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Namanya wa 'allamnahu min ladunna ilma, punya ilmu ladunni langsung dari Allah. Barokah apa? Takwa. Kalau surga jangan ditanya lagi, karena memang Allah men-setting surga ini untuk orang takwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang takwa keberuntungan berupa surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa berada di dalam kebun-kebun surga dan mata airnya. Lalu kemudian manusia yang paling utama ya adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwanya kalian. Makanya hadis yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya man akramun nas faqala atqahum. Rasulullah, manusia yang paling mulia siapa? Tapi ingin jawaban yang lain, ya Rasulullah maka menjawab Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah yang paling utama, kata Rasulullah. Gimana enggak utama? Dia itu nabi, ayahnya dia itu nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nabi semua. Nabi Yusufnya nabi. Ayahnya nabi, Nabi Yakub. Kakeknya nabi, yaitu Nabi Ishak. Buyutnya juga
Nabi Ibrahim. Makanya paling mulia itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad nabi, tapi ayahnya bukan nabi. Kakeknya juga bukan nabi. Tapi kalau Nabi Yusuf nabi semua sampai buyutnya. Ternyata dari sisi ini, dari sisi keistimewaan keluarga dan kepribadian yang juga meniru ayahnya, namanya bi'abihik tada'adiyun fil karam wa may yushabih abahu fama zalam. Jadi Adi itu kemudian bisa niru ayahnya dalam sisi kemuliaan. Siapa yang menyerupai ayahnya maka itu tidak zalim. Jadi dia ini mulia ya, karena memang menyerupai ayahnya yang mulia. Ayahnya menyerupai ayahnya lagi. Nah, terus begitu, baru itu hebat itu. Nabi Yusuf itu nabi, menyerupai ayahnya seorang nabi. Ayahnya menyerupai ayahnya juga, dia seorang nabi. Kalaupun ternyata jawabannya juga bukan itu, minta jawaban yang lain. Hanya Rasulullah, kalian nanya tentang anak turunnya orang Arab. Iya Rasulullah, kalau anak turunnya orang Arab ya, siapa yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, lalu kemudian masuk Islam, kemudian pemahaman ilmunya luas, maka dia yang terbaik. Biasanya begitu, orang-orang yang hidup di masa kebodohan, tapi dia tokohnya di masa itu ya. Masa kebodohan tapi malah jadi tokoh. Masuk Islam biasanya juga jadi tokoh. Biasanya itu yang terbaik. Itu urut-urutannya. Artinya namanya silsilah keluarga itu tetap berdampak. Meskipun yang prioritas yang paling utama adalah orang takwa. Karena kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Allah itu memang memilih Nabi Adam untuk menjadi orang tua kita semuanya. Kenapa bukan kita yang dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang pertama? Tapi memang Allah memilih Nabi Adam wa Nuhan, lalu kemudian Allah memilih Nabi Nuh untuk menjadi orang tua kedua. Lalu kemudian wa ala Ibrahim, Allah memilih keluarganya Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, Allah memilih keluarganya Imran. Alal alamin, mengalahkan semuanya di jagat ini, di alam semesta ini. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd, keturunan yang baik Allah ambilkan dari sebagian keturunan yang baik. Jadi gitu ya, sampai Nabi Muhammad itu keturunannya itu kalau diurut akhirnya jumpa Nabi Ismail, jumpa Nabi Ibrahim. Ya tetap ada namanya silsilah itu membawa kesuksesan itu tetap ada, karena itu pilihannya Allah. Jangan hanya pakai dasar itu apa? Laisal fata man yaqulu hadza abita. Sang pemuda itu bukan yang bilang ini ayah saya. Ya betul, ya, jangan suka membanggakan ayahnya. Tapi biasanya orang istimewa itu rata-rata dari sononya. Memang istimewa. Makanya saya jenengan teliti lah sampai kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang viral-viral itu yang memang memiliki keilmuan tinggi, biasanya orang-orang tuanya, kakek buyutnya itu biasanya memang dulunya orang soleh. Orang soleh. Kayak guru kami ya, Abina Ihya Ulumuddin Pujon ini. Meskipun orang tuanya orang biasa, pegawai KUA. Pegawai KUA. Sama Mbah Abdul Hadi Langitan, waktu mondok di Langitan,
Dulu dibilangi anakmu yang ini kamu usahakan jangan dikasih bekal di pondok dari hasil gajimu ya, katanya. Kamu punya usaha lain enggak? Ada mbah. Ya, bertani, yang dari bertani itu katanya buat sangu di pondok. Nurut. Tapi kalau diikuti silsilahnya, saya ngikut beliau ke Lamongan tempat ziarahnya, ternyata beliau juga keturunannya Joko Tingkir. Ya, diurut-urut ya keturunan Joko Tingkir juga. Biasanya begitu. Tengoklah nasabnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Nanti kalau diurut-urut ya bukan sembarangan orang juga. Makanya sekarang ya udah gak bisa kalau cuma saling ngeklaim nasab itu ya apa. Saya keturunannya fulan, saya keturunannya fulan. Kita akan melanjutkan pada hadis doa Nabi. Saking pentingnya namanya doa takwa ini. An Ibnu Mas'udin, diceritakan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada siapa Nabi, yaqulu, itu mengucapkan siapa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, pada doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, rawahu Muslim. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi itu dulu doa yang dipanjatkan adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kalau diartikan Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, memohon al-huda pada petunjuk, wattuqa, dan aku memohon pada ketakwaan, bisa meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah, wal afaf, dan aku memohon kepadamu afaf. Afaf itu mampu menjaga diri dari perkara yang diharamkan, bahkan afaf itu menjaga diri dari perkara yang hanya menghabiskan energi, hal-hal yang tidak faidah. Afaf. Ada perempuan namanya Afifah. Siapa namanya Afifah? Itu biasanya perempuan yang pandai menjaga diri. Afifah, orangnya takwa, gak sembarangan kemudian terima tamu kalau bukan mahramnya, kemudian gak bakalan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, termasuk yang makruh. Sampai kalau sudah Afifah betulan itu, bahkan yang boleh itu loh, kalau dikira-kira apa, hanya kemudian buang-buang, sia-sia, gak mau. Wal ghina, dan aku mohon kepadamu ya Allah, memiliki ghina, memiliki kekayaan hati. Memang Rasulullah minta doa, namanya minta kaya. Tapi ghina nafs, karena Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinal qalbi. Kata Rasulullah, kaya itu sebenarnya bukan masalah berapa harta bendanya yang dimiliki, tetapi kaya itu sebenarnya kaya hati. Kalau orang hatinya kaya itu enak, meskipun semuanya teh tarik, kemudian dia sendiri susu, ya namanya kaya hati. Ya enggak punya iri dengki, namanya winal apa, qalbi, malah syukur, alhamdulillah, namanya apa, winal qalbi. Tapi orang itu kalau enggak punya
kaya hati. Dia lo sudah susunya susu helbeh lagi. Susu kambing. Kan sudah keren, istimewa. Itu masih kepingin yang lain itu. Namanya nggak punya kaya hati. Ya. Sama, kita ini kadang kalau nggak punya kaya hati itu mobil sudah punya, rumah sudah punya, mewah lagi. Tapi nengok orang lain punya yang lain itu atau punya yang sama masih kepingin lagi ini. Itu karena nggak punya apa kaya hati. Makanya kita ini usaha bagaimana kemudian punya kaya hati. Doanya kepada Rasul, kepada Allah itu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya kan? Ini itu sudah. Kadang ada orang itu memiliki yang sudah lebih. Memiliki yang sudah lebih. Tapi malah kepingin yang di bawahnya. Itu kalau nggak punya apa? Kaya hati. Ya ini memang latihan terus namanya ghina itu namanya kaya hati. Sudah punya ya gitu kan ya. Dia sendiri loh sudah punya mobil yang paling mewah yang harganya lebih mahal. Tahu-tahu temannya punya di bawahnya lagi. Di bawahnya harganya lebih murah. Kepingin. Kepingin padahal dia sudah dikasih yang lebih. Tapi kepingin, wah kepingin saya punya kayak gitu. Yang ada nggak disyukuri, itu namanya apa? Nggak punya kaya hati. Namanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu yang kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk. Namanya huda itu penting karena orang hidup ini butuh GPS. Bisa butuh GPS tiap hari. Bagaimana kemudian dia tidak tersesat, terus terarah, yang mengarahkan Allah langsung. Ya Allah, saya minta petunjuk biar tidak tersesat hidup di dunia. Apalagi kalau kemudian tersesatnya itu sampai salah menuju akhirat, kacau. Karena kalau orang hidup ini kan konsekuensinya memang berat. Bukan hanya masalah kemudian matinya kemudian dikubur atau enggak. Masalahnya adalah ketika dia kemudian salah jalur, mati kan sama, semuanya orang mati ya sama, mati semua. Tapi konsekuensinya kan dua, surga apa neraka. Kalau cuman orang hidup semuanya pasti mati, di mana saja pasti mati, ya enak kalau cuman begitu ya. Tapi masalahnya ketika mati itu sukses atau tidak. Makanya kita perlu ini, sebelum mati itu harus benar itu jalannya. Wattuqah, dan ini poin yang Rasulullah minta, ya Allah, aku mohon mudah-mudahan saya ini menjadi orang yang memiliki ketakwaan. Semua yang Anda perintahkan saya jalankan, semua yang Anda larang saya tinggalkan. Wal afaf, dan memiliki kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dimakruhkan, bahkan dimubahkan. Mubah saja kalau sudah tingkat afafnya tinggi itu mubah lo gak mau. Misalnya sehari itu makan 3 kali, ya sah-sah saja boleh. Tapi kadang ada orang memilih sehari itu makan 2 kali, padahal 3 kali ya mubah boleh kan. Tapi ada orang yang memilih apa? Makan 2 kali aja, karena yang 1 kali itu dianggap apa? Berlebihan bagi dia. Kayak anak pondok itu kiriman makannya sehari 2 kali. Yang di Jawa, tapi anak saya itu 2 kali semua. Yang mondok di Sidogiri sehari 2 kali. Mondok di Sarang sehari 2 kali. Saya dulu juga mondok di sana sehari 2 kali. Pakai kartu sekarang. Jadi pagi-pagi waktunya sarapan dia katanya anak pondok itu ngedit karena bunyi dit.
baru keluar nasinya sama menunya, lauknya, makan. Nanti kalau masukkan lagi nggak boleh tuh, nggak bisa, karena ini jatahnya 2 kali untuk sore. Nah, lalu kemudian kalau nggak ada, minta maaf pula itu dada itu. Kalau di kartunya itu nggak ada jatah makan itu, apa? Nggak bisa dia. Maaf, Anda belum bayar pisaro, belum bayar SPP. Makanya kadang saya kalau datang ke pondok ngasih itu, bawa nasi, belikan depan. Tuh, kamu sudah diambil gak makanannya? Gak apa-apa, nanti kartunya bisa kasih anak-anak yang kirimannya telat. Soalnya nanti kalau yang telat itu dia memang gak bisa sama sekali memfungsikan kartu. Tapi karena pondok ribuan gitu, nanti ada temannya yang kemudian apa? Dapat kiriman itu dipinjam kartunya, keluar nasinya sama lauknya. Sehari cuma 2 kali ya. 3 kali gimana? Ya boleh 3 kali, tapi kadang 3 kali itu masuk pada melakukan sesuatu yang mubah. Orang kalau sudah levelnya tinggi itu kadang yang mubah aja gak mau. Mubah gak mau ya. Termasuk nikah lebih dari 1 itu mubah ya. Mau apa gak mau? 1 boleh, 1 dianjurkan sunnah Nabi. Lebih dari 1 apa? Mubah. Katanya Sayyid Muhammad, kisahnya dari namanya Gus Solah ya. Alumni Sarang, kelahiran Sedan, jadi menantunya Kiai Sadid Kencong, Jember. Jember. Ada Allah maghfirlahu Habib Thohir cerita sama Abuya si Fulan Abuya itu saking hebatnya dia istrinya lebih dari 1. Kalau kemana-mana itu naik mobil tuh bisa bareng dia sama 2 istrinya, saking hebatnya katanya Buya prit katanya. Kenapa kok begitu Buya? Wah, saya aja kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah gendeng saya, kalau nggak bisa majnun ini. Sebenarnya nikah itu yang sunnah itu 1, yang sisanya itu boleh mubah. Sama Kak, jenengan makan itu sekali cukup enggak? Kalau cukup ya cukup misalnya. Tapi standarnya 2, masa sore nggak makan. Tapi zuhur itu makan itu harus nggak? Nggak harus kayaknya ya. Cuman karena kebiasaan aja suka makan siang. Atau paginya yang nggak perlu. Makanya dulu orang Arab, waktu saya di Pujon itu kedatangan tamu orang Arab, pagi-pagi dikasih makan sarapan, sudah snack ini. Habis itu dikasih, kan sudah banyak snack tadi, saya itu diambilin nasi. Terus tanya sama orang Arab, tanya, loh ini apa ini? Futur katanya, sarapan. Loh, yang tadi itu banyak jajan itu apa katanya? Ada roti, ada ini. Ya itu cuman camilan. Dia bilang, Masya Allah, Jawa bakor katanya. Apa? Orang Jawa ini sapi makan, terus tengok sapi kan gayem terus di mana nggak pernah berhenti gayem. Sudah dikasih sarapan, ada jajan, ada macam-macam, lanjut itu masih belum sempurna kalau belum ada nasi. Orang Arab kalau nggak roti, sarapan pagi roti kering, roti apa, ya sudah nanti zuhur makannya. Kita itu kalau belum nasi putih, kadang udah nasi kuning tapi belum putih, belum nambah.
Kalau belum putih itu masih belum makan. Allah ya Rabb. Kasih nasi. Sudah sarapan Pak? Belum, baru buhori. Segini lagi katanya gitu. Kalau masih buhori, belum lode belum, ya. Belum pecel juga belum. Ya. Kurang afafnya ya. Ada lagi wal ghina. Kemudian itu tadi, ghina itu kaya, memiliki kaya hati itu. Orang kalau kaya hati itu enak, hidupnya itu enak. Namanya laisal ghina an kasratil arad. Kayak punya saya ini kan jelas lebih istimewa daripada jenengan tuh. Lebih istimewa ini. Tapi kalau nggak punya kaya hati, kepingin loh. Sama yang lain. Tapi jenengan juga ghina ya. Pentingnya Rasulullah, makanya doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, minta kaya hati. Kalau orang nggak punya kaya hati itu kayak orang miskin terus. Karena masih kepingin lagi, tahu-tahu mati. Kalau hitung-hitungan kan gitu, uang 1T, uang 2T, uang sudah TT itu kan sudah lebih dari cukup. Bahkan kata orang yang nggak ikut megang, cukup untuk 7 turunan. Tapi nyatanya dia yang masih cari lagi itu sampai korupsi. Itu berarti nggak punya kaya hati. Terus mau buat siapa? Buat apa? Takut ketahuan, disimpan di sana. Ujung-ujungnya cuma simpen tok. Jangankan yang disimpan di sana, disimpan di sini pun bisa keblokir, apalagi simpen di sana. Nah. Makanya saya nengok kemarin di medsos. Siapa Ustadz Dasatnya. Subhanallah. Tapi kan kita harus selalu husnudzon memang sama negara. Husnudzon, positive thinking. Mesti ada sesuatu, tidak mungkin untuk mempersulit. Mesti ada tujuan baik ya. Meskipun akhirnya komen, saya mau bayar besi, saya mau bayar ini, nggak bisa, keblokir. Ya, tapi kan hati tetap harus husnudzon ya. Tetap harus berprasangka baik. Ar-Rabi, yang keempat. Nah, ditanya dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini bab takwa ya. Takwa itu. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. An Abi Tarifin Adi ibn Hatimin At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa rawahu Muslim. Dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau sedang bersabda begini. Man halafa ala yaminin, man siapa halafa bersumpah, siapa man ala yaminin atas satu sumpah. Tsumma ra'a, kemudian melihat siapa man atqa, pada yang lebih takwa lillahi, bagi Allah, minha daripada yamin, falyati, maka hendaknya mendatangi siapa man at-taqwa, pada yang takwa. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah pernah bilang, barang siapa bersumpah satu jenis sumpah, lalu dia melihat ada yang lebih takwa daripada itu, maka dia mendatangi yang takwa itu. Ya. Wallahi, saya akan selalu sholat jamaah di Masjid Al-Munawwarah. Wallahi, misalnya tahu ada pemberangkatan umroh, jangan punya duit atau ada yang bayari, gak tahu lah. Pak, jawaban kita sholat yuk di Masjid Kuba sama Masjid Nabawi. Oh enggak, saya sudah sumpah
mau sholat di Masjid Al-Munawwarah berjamaah, nggak mau saya, nanti saya menerjang sumpah. Ya berangkat aja, karena kata Rasulullah apa, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati at taqwa. Barang siapa yang bersumpah satu sumpah lalu dia melihat yang lebih takwa daripada sumpah yang itu, maka datangi yang takwa itu. Jangan kemudian hanya kemudian fokus sama sumpahnya itu. Ya tapi nanti ya bayar kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Apa kafaroh yamin? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya. Mulai dari apa? Tahriru raqabah au it'amu asyarati miskinan. Pertama kali ya kita usahakan memerdekakan budak. Banyak berikan budak itu berapa? Sekarang nggak ada. Atau memberi makan 10 orang miskin. Ya kalau nggak ada, baru kemudian berpuasa 3 hari. Nggak banyak memberi makan 10 orang miskin itu. Min awsati ma tut'imuna au kiswatuh itu. Standar aja, traktir makan di Mitra berapa? 20.000 kali 10, 200.000 kafaroh yamin. Bisa nggak? Nggak apa-apa, wes bayar 200.000, berangkat umroh, sholat di Masjid Kuba. Bayar aja 200.000, setelah itu berangkat ke sana. Nggak banyak. Tapi saya iman Pak, 200.000 banyak betul. Ya puasa sana 3 hari. Kalau memang nggak mau, ya begitu ya caranya. Jangan terlalu kemudian fokus pada sumpah kalau ada yang lebih apa takwa daripada sumpah itu, beralih pada yang lebih takwa lagi. Lagi mana enggak? Wong kita sholat di sini hanya sholat berjamaah nilainya 27, tapi di Masjid Kuba sholat 2 rakaat mau sunnah mau fardhu langsung fadilahnya sama dengan umroh. Langsung sholatnya enggak terlalu berat, tapi umroh kita tahu sendiri kayak apa capeknya mengelilingi Ka'bah, kayak apa capeknya sa'i, kemudian harus meninggalkan larangan seperti itu. Ternyata didapat dengan sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, berwudu terlebih dahulu. Apalagi kemudian bisa sholat di Masjid Nabawi, Masya Allah, dapat pahala sekali sholat itu lebih afdal daripada 1000 sholat di Masjid Al-Munawwarah. Kecuali cuman diajak ke Masjid Sultan, Masjid Agung, sama itu sama Masjid Al-Munawwarah. Wah saya akan nerjang sumpah nggak mau di Masjid Al-Munawwarah, pindah ke Masjid Sultan karena di sana lebih takwa daripada di sini. Mana ya, sama, Istiqlalnya sama, tetap setara. Jangankan Istiqlal, Masjid Ampel tetap masih sama dengan apa? Masjid Al-Munawwarah. Karena kelasnya masjid itu di mana saja sama, kecuali 3 masjid: Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram itu baru beda itu. Jadi kalau diajak ke sana harus berangkat. Ya itu ya. Memang niatnya harus begitu. Kalau saya berangkat ke sana itu diantaranya kepingin mengucapkan salam kepada Rasulullah, itu dah, mengucapkan salam. Karena perasaan saya doa keselamatan dari Nabi itu yang penting. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Rasulullah jawab,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya inginkan. Karena kata Rasulullah, yang mendatangi saya, mengucapkan salam ke saya, tak jawab salamnya. Nah, itu yang saya kepingin, hanya mendapat jawaban salamnya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh selamat. Yang mendoakan keselamatan langsung Rasulullah. Makanya kadang jangan dibandingin. Ada orang, ngapain Pak berlama-lama di Madinah, mending di Mekah yang lama. Ya kalau dari sisi itunya, tapi dari sisi itu tadi, ketika di depan makam Nabi mengucapkan salam, Nabi memastikan diri untuk menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kadang cuma bandingin sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Ya, siapa yang nggak tahu? Tapi di Masjid Nabawi kita bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah akan jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepingin kan? Kapan berangkat lagi? Niat betul ya. Niatnya itu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, ucapkan salam di situ. Kalau masalah travel terserah jenengan mau mana saja. Yang jelas niatkan itu apa? Ingin datang ziarah Nabi. Dan unik memang ya. Kalau sudah ke Madinah itu ketahui kenapa kayak kita pulang kampung. Semua orang itu kayak memiliki Nabi Muhammad, makanya kayak punya ayah semua kan. Orang datang dari mana, kayak sama kita. Di sana itu beda kalau ke negara lain. Kalau negara lain itu udah selesai, nggak terlalu tertarik mau ke situ lagi. Tapi kalau ke situ karena kayak pulang ke rumah orang tua. Datang lagi, kayak serba merasa memiliki. Rawahu Muslim. Ada yang ditanya? Belum suruk. Ada yang ditanya? Monggo. Belum ada? Kalau belum ada saya baca lagi ini. Saya enggak terlalu banyak keterangannya ini ya. Al-Khamis an Abi Umamah Sudai ini Abdilan Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang kelima dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, dulu aku mendengar Rasulullah SAW sedang khutbah di Haji Wada. Lalu kemudian beliau bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian pada salat 5 waktu kalian, wasumu, dan berpuasalah kalian syahrakum pada bulan Ramadan kalian, wa addu, dan menunaikanlah kalian zakat ambalikum pada zakatnya harta-harta kalian, wa ati'u, dan patuhlah kalian umara'akum pada pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu, maka akan masuk kalian jannata rabbikum, pada surga Tuhan kalian. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi di akhir kitab salat. Wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini statusnya hasan sahih. Jadi Rasulullah itu waktu haji wada yang pertama kali beliau sampaikan waktu khutbah adalah ittaqullah. Ya, ini umum ya, orang khutbah standarnya apa? Ittaqullah. Ini diingatkan terus, masalah takwa ini nggak pernah berhenti kita. Tapi sudah takwa nggak? Waktu khutbah Jumat ittaqullah. Kan saking pentingnya. Di Al-Quran itu berjubel kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqu itu enggak berjubel. Belum lagi diingatkan waktu
khutbah nikah. Nanti diingatkan lagi waktu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Ditambah lagi kalau ada sholat istisqa, sholat gerhana, ittaqullah terus. Pertanyaannya, sudah takwa belum? Ya karena memang rawan. Kalau kita ini sampai enggak takwa itu rawan. Sementara kita akan pulang ke tempat terbaik dengan syarat takwa. Maka perlu disampaikan terus ini. Lalu kemudian diingatkan oleh Rasulullah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakatnya harta. Ini yang paling penting. Wa ati'u umara'akum, mematuhi apa? Pemimpin. Termasuk mematuhi pemimpin itu, saya masih ingat Kiai Samsul Arifin. Karena saya ingat di beliau, jadi saya berusaha setiap nyampe lampu merah, meskipun subuh-subuh itu nggak pernah nerabas. Karena dulu itu supirnya Kiai As'ad Samsul Arifin, ketika lampu di malam hari, lampu kan merah, kan sepi, nggak ada siapa-siapa, supirnya jalan terus. Katanya Pak Kiai, lampu merah kok tetap jalan. Anu kan nggak ada siapa-siapa Kiai. Lagian malam jam segini tempatnya sepi. Tapi ini aturan pemerintah ini. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Jadi mengikuti aturan pemerintah ini jangan gara-gara sepi atau tidak, karena memang itu aturan harus diikuti. Ya sudah, santai, nengok celinguk kanan nggak ada, celinguk kiri nggak ada, tapi lampu masih merah, diam. Baru kemudian apa? Jalan. Niatkan ini, Rasulullah bilang apa? Ini yang standar, takwa, puasa, sholat, puasa, zakat. Yang terakhir itu loh, patuhi pemerintah, maka kalian akan masuk pada surga surganya Allah. Masya Allah ya. Niatkan semua, pokoknya apa saja kalau ada aturan pemerintah ya niatkan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah nanti kita masuk surga gampang. Tapi kalau masih ngeyel ya, apalagi suka komen di komen, kecuali memang ini apa, mau menjual negara ke negara orang lain atau apa itu ya, kita harus mengingatkan. Tapi kalau masih hal-hal kayak positif itu ya kita ikuti. Termasuk Agustus barang majang apa? Bendera pasang. Niat apa? Mengikuti perintahnya pemimpin. Meskipun itu pun harus dilakukan kesadaran sebenarnya, enggak harus nunggu perintah, apalagi diingatkan ya, kita niat mematuhi. Pasang. Tapi kalau nanti suruh lomba, ya tergantung, bisa ya ikuti, nggak bisa ya apalagi gimana lagi. Terutama yang mohon maaf, saya dikirim videonya itu sama kawan, sama grup Agustusan, itu yang harus hati-hati. Memang berapa kali saya sering nampak panjat pinang, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di sini, di daerah Batam Center di sini, panjat pinang itu lagi apa, manjat itu, celananya itu celana levis melorot waktu dipanjat itu, sementara yang nonton banyak. Nah, itu yang harus hati-hati kalau panjat pinang. Nah ini saya ada videonya. Melorot ini nampak sampai semuanya, itu kan bahaya. Pokoknya kalau pakai panjat pinang ininya entah gimana caranya dikuatin, karena biasanya yang dari bawah merangkak, ya itu yang jadi tumpuan, diinjak kalau nggak kuat akhirnya nah ini yang harus ini, karena nanti aurat itu dipertontonkan di depan umum, itu yang harus hati-hati. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu a'lam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah